Ada beberapa kasus memang membutuhkan foto X-ray serial ya, beberapa kali. Iya. Jadi seperti kasus-kasus infeksi paru yang membutuhkan pengobatan yang mungkin cukup lama ya. Jadi untuk evaluasi ini mengarah membaik atau memburuk, itu biasanya dilakukan foto ulang pada pasien tersebut. Atau pada kasus-kasus foto untuk metastasa juga bisa. Jadi yang foto sebelumnya kita mungkin menemukan kelainan di sini. Setelah kemo atau terapi radioterapi, mungkin mereka melakukan foto tulang lagi. Apakah ada penambahan kelainan lagi, ada penambahan lesi lagi, itu bisa dilakukan foto ulang lagi. Infeksi ya, COVID-19 pada fase-fase awal atau early itu memang ada gambaran yang kita sebut ground glass opacity, di mana ground glass opacity itu mungkin akan sulit untuk kita lihat di foto X-ray gitu. Tapi pada kasus-kasus yang middle hingga severe, kita akan melihat gambaran putih di area paru, seperti kabut ya, seperti kapas-kapas tipis seperti itu, bisa kita lihat di foto X-ray-nya. Ini dok, sekarang kita menginjak ke anggota gerak ya dok ya. Yang sering ini kan ini ya dok ya, kasus-kasus kecelakaan seperti patah tulang kayak gitu-gitu ya dok ya. Ini kelainan apa saja yang bisa dinilai dengan foto ronsen pada anggota gerak tangan dan kaki dok? Oke, hampir sama dengan yang lainnya ya dok. Ya. Jadi kalau untuk foto anggota gerak badan kita bisa melihat tulang-tulang kita, bisa melihat sendi. Jadi kelainan yang bisa kita lihat ya, mungkin yang pertama patah tulang ya, yang sering kita lihat untuk diagnostik itu patah tulang. Kemudian mungkin proses degeneratif, kita bisa melihat sendi-sendinya itu ada perubahan mungkin ke arah proses penuaan. Kemudian kelainan yang lain seperti tumor tulang ya, kita bisa melihat juga pada foto X-ray. Dan yang lainnya lagi mungkin foto kelainan bawaan. Bawaan ya. Itu juga bisa kita lihat dengan foto X-ray. Oke dok. Nah misalkan ini ada seseorang pasien jatuh gitu ya dok ya, terus Patah tulang, terkilir ya dari pergelangan kakinya misalkan, terus bengkak, kemudian ke UGD terus difoto. Nah ternyata fotonya nggak ada apa-apa, ini nggak, artinya tulangnya baik. Nah itu selain tulang itu bisa dinilai juga nggak ada kelainan apa yang bisa terlihat dengan foto ronsen ini? Oke. Untuk kasus yang ini ya, untuk kasus pasiennya nggak bisa jalan, pasiennya tidak bisa jalan. Dan kita lihat tidak ada patah tulang ya, kita lihat juga sendinya, dia ada pergeseran atau tidak. Dari foto X-ray kita bisa lihat. Kemudian soft tissue-nya, soft tissue itu artinya daerah jaringan antara kulit, lemak dan yang sebagainya, itu kita lihat ada pembengkakan enggak, itu kita bisa lihat melalui foto X-ray. Tapi kalau mungkin ada robekan di ototnya atau ligamen-ligamennya itu ada yang lepas atau ada yang sobek, kita tidak bisa mengevaluasi dengan X-ray saja. Kita perlu alat yang lebih canggih lagi. Seperti apa dok? Seperti CT scan atau yang lebih bagus lagi dengan menggunakan MRI. Dengan menggunakan MRI itu
otot-otot, ligamen, tendon itu lebih terlihat jelas lagi. Lebih jelas ya dok ya. Ya. Nah, Dokter Vini sudah menceritakan banyak sekali manfaatnya ya dok ya, mengenai foto ronsen ini mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Nah dok, untuk pemeriksaan foto ronsen ini kapan sih perlu dilakukan pemeriksaan foto ronsen dan kapan mungkin dimintakan pemeriksaan ini? Oke. Untuk foto ronsen sendiri itu bisa pada saat kita ada keluhan juga bisa ya, atau tanpa keluhan pun juga bisa. Mungkin pada beberapa situasi seperti general check up atau screening, pada kasus-kasus mungkin perusahaan ya biasanya membutuhkan untuk general check up para karyawannya atau screening penerimaan karyawan baru, itu bisa dilakukan tanpa harus ada keluhan. Yang kedua mungkin ya memang seseorang itu membutuhkan pemeriksaan X-ray oleh karena dia ada keluhan seperti itu ya. Oke dok, ini misalkan ada orang yang ingin memeriksakan langsung ke mungkin ke laboratorium di swasta ya, di luar ya, langsung minta pemeriksaan foto ronsen misalkan habis jatuh atau mungkin ya batuk-batuk pengen periksa sendiri, itu bisa nggak sih minta langsung pasiennya sendiri ke laboratorium itu? Ya, bisa. Seseorang bisa langsung saja datang ke laboratorium untuk meminta pemeriksaan radiologi, itu bisa. Bisa ya dok ya? Ya, dengan keluhan yang mereka miliki, mereka sampaikan apa, maka kita yang di laboratorium itu akan mengarahkan sebaiknya begini, periksa ini, periksa itu. Seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, untuk hasilnya nih dok, hasil pemeriksaan foto ronsen sudah jadi, ini bisa nggak ini orang itu konsultasi sama dokter radiologinya? Untuk foto X-ray ya, karena foto X-ray itu biasanya karena kondisi yang sekarang ini serba teknologi ya, bisa dikirim via email dan seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi terkadang untuk foto X-ray-nya sendiri pasien tidak bertemu dengan kita. Jadi untuk konsultasi pun agak susah kalau untuk foto X-ray. Hanya saja pada ekspertise, pada bacaan yang kita buat, kita bisa menyarankan pada pasien. Ini lanjut bagaimana kita bisa membuat saran di jawaban kita. Jadi sudah cukup jelas dengan kesimpulan yang dokter cantumkan atau tulis di jawaban pemeriksaan itu ya dok ya. Oke. Jadi mungkin kalau misalkan orang itu mau hasilnya, mau misalnya ada kelainan di foto ronsennya ya ya tinggal ke dokter mana, ke dokter paru atau ke dokter tulang kah, atau ke mana gitu ya dok ya? Iya betul seperti itu. Ya. Dokter Vini, nah pemeriksaan foto ronsen ini kan ada yang cukup sekali saja diperiksakan gitu ya dok ya. Nah, dan ada pula yang berulang kali. Nah, ini pada kasus-kasus seperti apa ini dok perlu dilakukan pengulangan foto ronsen dok? Oke. Pada beberapa kasus memang membutuhkan foto X-ray serial ya, beberapa kali. Jadi seperti kasus-kasus infeksi paru yang membutuhkan pengobatan yang mungkin cukup lama ya. Jadi untuk evaluasi ini mengarah membaik atau memburuk, itu biasanya dilakukan foto ulang pada pasien tersebut. Atau pada pasien-pasien kecelakaan, biasanya minta untuk foto X-ray ya. Dan setelah itu kalau memerlukan operasi, biasanya dokter bedah tulang itu akan memasang plat atau memasang fiksasi ya pada tulangnya. Itu biasanya akan meminta foto ulang lagi. Nah, untuk melihat posisi tulangnya itu sudah bagus, posisi fiksasinya mereka, alat mereka itu sudah terpasang dengan sempurna atau tidak, biasanya membutuhkan foto ulang. Atau pada kasus-kasus foto untuk metastasa juga bisa. Jadi yang foto sebelumnya kita mungkin menemukan kelainan di sini. Setelah
kemo atau terapi radioterapi, mungkin mereka melakukan foto tulang lagi. Apakah ada penambahan kelainan lagi, ada penambahan lesi lagi, itu bisa dilakukan foto ulang lagi. Nah, Dok, untuk kasus pengulangan foto ronsen ya Dok ya, ini apakah ada jarak waktu yang aman untuk dilakukan pengulangan foto, dan sampai berapa kali sih orang ini maksimal boleh dilakukan foto ronsen yang serial ya Dok ya? Jadi untuk foto X-ray sendiri itu sinar X yang diterima oleh pasien itu tidak terlalu besar. Jadi pasien itu bisa beberapa kali melakukan foto X-ray tanpa ada batas yang mungkin harus berapa hari lagi, harus berapa minggu lagi, tidak. Karena yang diterima hanya untuk foto X-ray itu tidak terlalu besar. Gitu. Jadi enggak terlalu membahayakan kesehatan pasien ya Dok? Tidak. Kecuali pada yang lebih advance ya, mungkin CT scan ya, itu mungkin ada pencedahan. Tapi kalau untuk X-ray sendiri tidak masalah ya Dok ya. Memang tapi sesuai dengan indikasi ya Dok ya? Betul, sesuai dengan indikasinya. Sesuai dengan apa yang disarankan oleh dokter yang meriksa pasien itu ya Dok ya? Itu memang lebih amannya ya Dok ya? Dokter Vini, walaupun tadi dokter sebutkan aman ya Dok ya, sinar X ini, tapi apakah ada batasan usia nggak sih Dok untuk dilakukan pemeriksaan foto ronsen ini? Untuk usia pun pada pemeriksaan X-ray juga tidak ada batasan. Jadi bayi baru lahir pun ya, yang mungkin dia sesak ya pada waktu lahir, memerlukan foto X-ray, bisa dilakukan foto X-ray. Jadi untuk pemeriksaan X-ray sendiri tidak ada batasan usia tertentu ya. Pada bayi baru lahir pun, pada bayi-bayi yang sesak itu bisa langsung dilakukan pemeriksaan X-ray. Aman ya Dok sampai ya? Pada orang usia lanjut pun juga bisa. Bisa ya Dok ya. Jadi segala usia ya Dok ya? Ya, betul. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu Dok yang enggak boleh dilakukan pemeriksaan X-ray karena ini akan membahayakan kesehatan pasien ini Dok. Apakah ada? Kalau untuk X-ray saya rasa tidak ada ya, tidak ada untuk kasus yang kontraindikasi absolut, artinya tidak benar-benar tidak boleh dilakukan pemeriksaan X-ray, tidak ada. Nggak ada ya Dok ya? Semuanya bisa dilakukan X-ray gitu. Nah Dok, ini untuk misalkan pada kasus wanita hamil Dok, nah ini pemeriksaan foto ronsen ini berbahaya nggak sih Dok untuk janin yang dikandung oleh ibunya ini Dok? Oke. Dokter Vini, apakah ada kondisi-kondisi tertentu ini Dok yang enggak boleh pasien itu dilakukan pemeriksaan foto ronsen, dan misalkan dilakukan ini justru malah akan membahayakan kesehatan pasien ini ya Dok ya? Oke. Untuk foto X-ray sendiri mungkin yang khusus untuk ibu hamil ya, ibu hamil yang trimester kedua, di bawah semester kedua, itu mungkin lebih baik tidak dilakukan foto X-ray, kecuali mungkin dia benar-benar dibutuhkan dan menyangkut istilahnya ini sangat dibutuhkan oleh ibu ini ya, mungkin bisa dengan kondisi tertentu. Tapi sebaiknya kalau untuk ibu hamil ya dihindari. Untuk trimester ketiga sudah bisa dilakukan foto X-ray, tapi dengan syarat pada area perut itu diberikan pelindung apron. Ada pelindungnya ya Dok ya? Sehingga aman untuk janin yang dikandung ya Dok ya? Betul. Dokter Vini, untuk keunggulannya nih Dok, dari semua pemeriksaan yang bisa dilakukan di radiologi ini, apa sih keunggulan dari pemeriksaan foto ronsen? Oke. Untuk foto X-ray sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, dia bagus untuk melihat tulang ya, selain CT scan tentunya, yang lebih advance. Dibanding untuk tools yang lain, saya bandingkan dengan ultrasound, dengan USG. Kalau dengan X-ray, kita bisa dengan bagus akan melihat struktur tulang, ya.
bentukan tulang itu kita akan melihat dengan bagus. Sedangkan pada ultrasound kita tidak bisa melihat tulang itu dengan bagus gitu. Oh, gitu ya. Jadi dia memang mempunyai keunggulan pada hal tersebut, dan ultrasound tidak bisa untuk mengevaluasi tulang dengan baik. Oke. Ini dok, apakah ada nggak sih persiapan khusus yang mesti dilakukan oleh pasien atau seseorang untuk sebelum dilakukan pemeriksaan foto ronsen? Jadi untuk foto X-ray sendiri pada beberapa bagian memang ada yang memerlukan persiapan khusus. Contohnya pada foto X-ray daerah perut ya. Ya. Itu untuk kasus yang bukan kasus sito ya, yang bukan kasus emergensi, itu biasanya pasiennya dipersiapkan. Jadi pasiennya dipuasakan, diberi urus-urus seperti itu. Itu hanya untuk kasus-kasus yang mau pro diagnostik gitu. Diagnostik untuk mungkin persiapan operasi ya, persiapan untuk pemeriksaan dengan menggunakan zat kontras seperti itu, dia memerlukan untuk persiapan khusus. Tapi untuk kasus-kasus yang sito semuanya bisa dilakukan dengan segera. Yang kasus-kasus darurat bisa langsung ya dok ya? Iya, betul. Oke dok, Sobat Healthiers, sudah banyak sekali informasi yang diberikan dari Dokter Vini ya untuk kita mengenai seluk-beluk pemeriksaan foto ronsen. Nah dok, sebagai penutup acara ini dok, dokter mau memberikan take home message bagi Sobat Healthiers mengenai foto ronsen yang mesti diketahui oleh Sobat Healthiers. Oke, sebagai pesan ya untuk Sobat Healthiers, untuk pemeriksaan radiologi sebaiknya itu disimpan dengan baik ya. Agar pada waktu pemeriksaan ulang atau mungkin ada keluhan itu, jadi dokter yang memeriksa bisa membandingkan kembali dengan pemeriksaan yang sebelumnya seperti itu. Ya. Dan untuk pemeriksaan mungkin ada keluhan sesuatu atau apa, bisa segera ini sih dengan inisiatif dulu ke laboratorium itu memeriksakan diri sendiri, melihat apakah ada sesuatu atau tidak, bisa dilakukan dengan mandiri juga bisa seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Dokter Vinilia atas informasinya, pencerahan bagi Sobat Healthiers ya dok ya. Ya, sama-sama. Dan pastinya ini sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat. Amin. Ya. Dok, mungkin lain waktu kita bisa sambung kembali dengan topik yang juga menarik ya dok ya. Ya. Terima Ya, kasih semoga. dok. Ya, sama-sama. Terima kasih. Itulah tadi perbincangan saya bersama dengan Dr. Vinilia Dwi Rosmawarni, spesialis radiologi, mengenai seluk-beluk pemeriksaan foto ronsen. Semoga perbincangan ini sangat bermanfaat bagi Sobat Healthiers. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.